Renungan pagi, agama yang bersinar oleh Ellen G. White, 22 Mei 2023, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua. Kami menjadi umat-umat Tuhan yang menyenangkan Bapa. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan pagi tanggal 22 Mei tahun 2023 berjudul adalah kesenangan bagi Allah. Ayat inti terdapat dalam Ayub 8 ayat 20 dan 21 yang berbunyi, "Ketahuilah, Allah tidak menolak orang yang saleh, dan Ia tidak memegang tangan orang yang berbuat jahat. Ia masih akan membuat mulutmu tertawa dan bibirmu bersorak-sorak." Anda akan selalu menemukan pada orang Kristen sejati suatu keceriaan yang nyata, suatu keyakinan yang kudus dan bahagia di dalam Allah, tunduk pada pemeliharaannya yang menyegarkan jiwa. Diambil dari Testimonies for the Church, volume 3, halaman 377. Kata Kristus, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku." Kita tidak boleh membuat salib untuk diri kita sendiri, dengan memakai kain goni, dengan mencubit tubuh kita, atau dengan menolak makanan sehat dan bergizi. Kita tidak boleh mengurung diri kita di biara, jauh dari dunia, dan tidak berbuat baik kepada sesama kita, mengira ini adalah salib Kristus. Kita juga tidak diharuskan untuk memamerkan kesehatan dan kehidupan yang tidak perlu, atau pergi berkabung ke atas bukit kehidupan Kristen, merasa bahwa ceria, puas, bahagia, dan gembira adalah dosa. Ini semua adalah salib buatan sendiri, tapi bukan salib Kristus. Dikutip dari Testimonies for the Church, volume 4, halaman 626 dan 627. Orang Kristen yang selalu tampak murung dan sedih dalam jiwa mereka dan menggerutu serta mengeluh, memberi orang lain gambaran palsu tentang Allah dan kehidupan Kristen. Mereka memberi kesan bahwa Allah tidak berkenan membuat anak-anaknya bahagia, dan dalam hal ini mereka memberikan kesaksian palsu melawan Bapa Sorgawi kita. Diambil dari Steps to Christ, halaman 116. Demikianlah pembacaan renungan pagi kita pada pagi hari ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Apakah yang menjadi kesenangan bagi Allah? Kita baca dari Radiant Religion halaman 144 paragraf 2 yang berkata, orang Kristen sejati suatu keceriaan yang nyata, suatu keyakinan yang kudus dan bahagia di dalam Allah, tunduk pada pemeliharaannya yang menyegarkan jiwa. Orang Kristen yang seperti inilah yang menjadi kesenangan Allah. Tetapi, dalam Radiant Religion halaman 144 paragraf 4 dikatakan, orang Kristen yang selalu tampak murung dan sedih dalam jiwa mereka dan menggerutu serta mengeluh adalah orang-orang yang melawan Allah. Inilah yang renungan hari ini nyatakan. Sekarang, bagaimana caranya menjadi orang Kristen yang ceria dan bahagia agar menjadi kesenangan Allah? Kita baca My Life Today halaman 158 paragraf 2 yang berkata, alasan mengapa sebagian orang gelisah adalah karena mereka tidak pergi ke satu-satunya sumber kebahagiaan sejati. Mereka selalu berusaha mencari di luar Kristus kegembiraan yang hanya ditemukan di dalam Dia.
Untuk menjadi orang Kristen sejati yang ceria dan bahagia, kita harus pergi ke sumbernya, yaitu Yesus Kristus. Hanya di dalam Yesus kita menemukan kegembiraan sejati. Itu sebabnya Roh Nubuat berkata dalam suratnya nomor 15, tahun 1899, paragraf 8, yang menyatakan, tidak ada sukacita sejati kecuali sukacita Kristus. Semua kebahagiaan yang dianggap dapat diperoleh manusia tanpa Kristus akan terbukti menjadi abu, suatu kekecewaan. Jangan sesaat pun mengira bahwa orang yang tidak beragama bisa menjadi orang yang bahagia. Agar kita menjadi kesenangan bagi Allah, kita harus datang kepada Yesus dan terima kegembiraan dan sukacita yang dari Yesus. Sebab di luar Kristus, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Namun meskipun demikian, sebagai pengikut Kristus, kita tetap akan mengalami cobaan dan ujian. Masih dalam surat yang sama dan paragraf yang sama, Roh Nubuat menyatakan, Tuhan telah menempatkan setiap manusia pada ujian dan pencobaan. Dia ingin membuktikan dan menguji kita untuk melihat apakah kita akan menjadi baik dan berbuat baik dalam hidup ini, untuk melihat apakah Dia dapat mempercayai kita dengan kekayaan kekal dan menjadikan kita anggota keluarga kerajaan, anak-anak Raja Sorgawi. Jadi, sebagai pengikut Kristus yang sejati, kita tetap akan alami ujian dan pencobaan. Namun, meskipun kita hadapi ujian dan cobaan, kita tetap bisa ceria dan bahagia. Kenapa? Sebab kita tidak sendirian. My Life Today, halaman 158, paragraf 2, melanjutkan. Saat sendirian, dia tidak sendiri. Dia merasakan kehadiran Dia yang berkata, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa. Inilah yang membuat orang Kristen sejati ceria dan bahagia dalam kondisi dan situasi apapun. Sebab dia tahu bahwa Kristus hadir bersamanya. Kristus yang adalah sumber sukacita menyertai kita senantiasa. Bukankah ini suatu sukacita bagi kita yang percaya kepada Yesus dan mengikuti Yesus? Terlebih lagi, yang membuat kita bersukacita dalam Yesus adalah 1 Yohanes 5 ayat 12. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Inilah kebahagiaan dalam Yesus, bahwa kita memiliki hidup yang kekal. Apapun ujian dan pencobaan yang melanda, kita tetap bahagia di dalam Yesus. Sebab dengan memiliki Yesus, kita memiliki hidup yang kekal. Karena apa gunanya kita memiliki seluruh dunia ini tetapi binasa? Tentu tidak ada gunanya. Karenanya, Roh Nubuat berkata dalam The Review and Herald, Maret 11 tahun 1880, paragraf 15. Nama-nama boleh saja terdaftar dalam buku jemaat di dunia ini, namun tidak dicatat dalam buku kehidupan di atas. Kehidupan Kristus adalah contoh perbuatan baik. Dia menangisi Yerusalem karena penduduknya tidak akan diselamatkan dengan menerima penebusan yang Dia tawarkan kepada mereka. Dia menangisi Yerusalem karena penduduknya tidak akan diselamatkan dengan menerima penebusan yang Dia tawarkan kepada mereka. Mereka tidak akan datang kepadanya dan memiliki kehidupan. Saudaraku dalam Tuhan, kebahagiaan kita bukan karena nama kita tercatat di dalam buku jemaat. Kebahagiaan kita adalah bila nama kita tercatat dalam buku kehidupan. Dan hanya satu cara untuk itu, yaitu dengan datang kepada Yesus dan terima Yesus dalam hidup kita. Maka bukan hanya sukacita dan bahagia yang kita peroleh, bukan hanya Yesus beserta kita yang kita alami, tetapi kehidupan kekal bersama Yesus di sorga dan dunia baru nanti menjadi bagian kita. Bukankah itu suatu kesenangan bagi kita? Dan tidak hanya kita, itu pun suatu kesenangan bagi Allah, yaitu Bapa kita yang di sorga, sebab kita kembali menjadi anak-anak-Nya. Kiranya kebenaran ini menjadi pembaharuan dan sukacita bagi kita semua. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin.
Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang penting bagi kami pada pagi hari ini, bahwa Allah Bapa senang kepada umat-umat Kristen, umat-umat yang mengaku pengikut Kristus yang ceria dan bahagia dalam situasi dan kondisi apapun. Sebab dalam hidup mereka, Kristus hadir. Kristus tinggal dalam mereka dan mereka dalam Kristus, yaitu oleh kehadiran Roh-Nya. Sebab Kristuslah sumber daripada sukacita, sumber daripada keceriaan dan bahagia, dan teristimewa sumber daripada kehidupan yang kekal. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan Roh anak-Mu dalam hati ini, tinggallah dalam kami ya Yesus dan ubahkan hidup kami, agar menjadi umat-umat Kristen yang menjadi kesenangan Bapa. Umat-umat yang ceria, yang bahagia, yang bersukacita dalam kondisi apapun dan dimanapun. Sebab kami percaya Kristus beserta kami. Hingga pada akhirnya Dia datang yang kedua kali untuk menjemput kami yang setia. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.